Selamat hari Minggu adik-adik. Bagaimana kabar kalian? Luar biasa. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita, baiknya kita bersaat teduh sejenak. Yuk kita lipat tangan, tutup matanya. Kita bersaat teduh. Amin. Nah, adik-adik, kakak mau ajak kalian semuanya untuk bangkit berdiri, tapi sebelumnya kakak hitung dulu ya. Hitung mundur mulai dari angka 3, 2, 1. Siap-siap? 3, 2, 1, berdiri. Kita mau bernyanyi, saya bergirang. Tapi sebelumnya, biar kalian makin semangat, kakak mau kenalan dulu nih. Kali ini kakak Yesi ditemani Kak Arta. Selain itu, pemusik kita ada 3 orang. Nah, kalian pasti akan kaget, wah ada wajah baru, bener gak Kak? Bener banget Kak. Nah, kita perkenalkan, ada Bang Fendi, ada Bang Sintong, dan ada Bang Abraham. Nah, sudah semangat ya? Jangan sampai ada yang duduk, kita mau bergirang semuanya, kita bernyanyi, saya bergirang. Saya bergirang, Mengapa kau bergirang? saya bergirang, Apa sebabnya? saya Ceritakan pada saya. karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi dari cintanya Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Adik-adik lebih semangat ya. Saya bergirang, Mengapa kau bergirang? saya bergirang, Apa sebabnya? saya bergirang, Mengapa kau bergirang? karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi dari cintanya Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Adik-adik, disiapkan hati dan pikirannya. Kita mau sama-sama berdoa. Lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan boleh kembali mau memberikan kami kesempatan mengikuti ibadah online sekolah minggu. Ya Bapa, kiranya Tuhan mau memberkati adik-adik di rumah, agar mereka Tuhan boleh mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah firman-Mu ya Tuhan boleh menjadi kekuatan untuk setiap kami, sehingga kami Tuhan boleh menjadi anak-anak yang semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan, boleh menjadi berkat buat keluarga kami dan juga orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita kembali bernyanyi, kita muji Tuhan dari lagu buku ND nomor 461 ayat yang kedua, Songgop Tuhami. Sulit kambing palua onawo, palua ma ore bata, bereng daging kuton di kulison, palua
Shalom adik-adik sekolah minggu. Bertemu kembali bersama Kak Rebecca. Nah adik-adik, sebelum kakak membacakan ayat hafalan untuk minggu ini, adik-adik akan melihat cuplikan ayat hafalan yang minggu lalu. Cekidot. Shalom abang kakak sekolah minggu, perkenalkan nama saya Gilbert Panjaitan, orang 3, Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Shalom abang kakak sekolah minggu, perkenalkan saya Sosirai, orang 1, Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menerima akibat. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Shalom, nama saya Teresa Simanjuntak, orang 3, Amsal 13 ayat 13. Siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Shalom, selamat hari Minggu, nama saya Gilbert Panjaitan, ayat hafalan Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Minggu, nama saya Jessica Mildasi Torres kelas 5. Ayat hafalan minggu ini dari Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Halo, nama saya Anabella Nainggolan, kelas 1 orang 1, Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Shalom, nama saya Bergen Sampugulung nomor 1, Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi Siapa akan taat kepada perintah akan menerima balasan. Shalom kakak-kakak, abang-abang guru sekolah minggu. Nama saya Sondang, guru Purba, kelas 1. Ayat hafalannya hari ini diambil dari Amsal 13 ayat 13. Siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Saya Maju Simanjuta, orang 1, Amsal 13 ayat 13. Siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, ia akan menerima balasan. Shalom, nama saya Nana Sinambela, orang 2. Ayat hafalan sekolah minggu, Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Shalom Rabu sekolah minggu, nama saya Melani, orang 1. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Hai kakak sekalian, nama saya Cahaya, orang 1 TKI.
ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Semua orang 1 ayat hafalannya Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Shalom, nama saya Petrus Majunta, Korong 3. Amsal 13 ayat 13. Tetapi siapa yang taat akan menerima balasannya. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Oke, adik-adik sudah melihat kan ayat hafalannya, siapa saja yang sudah masuk berpartisipasi untuk mengikuti ayat hafalannya minggu lalu. Sekarang kakak mau nih adik-adik sudah siap belum untuk menyiapkan Alkitab? Bagi adik-adik yang belum menyiapkan Alkitab, kakak tunggu nih. Yuk diambil. Oke, adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya kan? Nah, saat ini kakak akan membacakan ayat hafalannya, yaitu diambil dari kitab Mazmur 1 ayat 1. Sudah ketemu adik-adik? Oke, kakak ulangi kembali. Ayat hafalannya untuk minggu ini diambil dari kitab Mazmur 1 ayat 1. Yuk, kakak mau ngajak nih adik-adik untuk membaca ayat hafalan minggu ini bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Oke, kakak bacakan sekali lagi ya adik-adik. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Oke, adik-adik, setelah adik-adik udah menghafal ayat hafalannya, jangan lupa juga di tag di media sosial Facebook Gereja HKBP Lontar dan juga Instagram SM HKBP Lontar Surabaya. Dan batas pengumpulan terakhir yaitu hari Rabu. Oke, kakak tunggu ya adik-adik untuk ayat hafalannya minggu ini. Oke, sebelum kakak pamit, kakak mau mengingatkan kembali. Ayat hafalannya diambil dari kitab Mazmur 1 ayat 1. Oke, see you. Tuhan Yesus memberkati. Itu dia adik-adik ayat hafalan pada minggu ini yang sudah disampaikan oleh Kak Rebeka. Sekarang kita bernyanyi, yuk kita nyanyikan sama-sama Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. Kita berdoa.
kasih dan karunia bagimu dari Tuhan Allah Bapa di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Kita persiapkan Alkitab kita dan kita buka dari kitab Amsal pasal yang keempat, dimulai dari ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-20. Amsal 4 ayat 10 sampai dengan ayat yang 20. Amang akan membacakan untuk kita semua dan marilah kita mendengarkan di dalam hati kita masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dulu, waktu Amang masih sekolah minggu, Amang pernah mendengarkan nyanyian sekolah minggu yang diajarkan oleh guru-guru Amang kepada Amang pada waktu itu. Dulu waktu Amang sekolah minggu. Gini lagunya, mudah-mudahan Amang tidak lupa syair atau kata-katanya. Demikian dikatakan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Itu dia. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Nah, lagu itu sampai sekarang masih Amang ingat. Lagu itu sampai sekarang masih terngiang-ngiang di kepala Amang, masih terngiang-ngiang di ingatan Amang. Ternyata kalau dikatakan begini, orang yang mau hidup, orang yang mau mendapatkan keselamatan digambarkan tadi seperti orang yang berjalan di dalam jalan yang sempit, yang penuh dengan kesusahan, yang penuh dengan kesulitan. Tapi ketika kita tetap berada di dalam Tuhan, ketika kita tetap melangkah bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan kemampuan supaya kita boleh menjadi pemenang dan kita tetap bersukacita. Tapi kalau dikatakan yang lebar itu adalah api, yang lebar itu adalah menuju kepada jalan kebinasaan,
Sama seperti orang yang tidak tahu arah dan tujuan hidupnya. Dia akan jalani itu dengan sekencang-kencangnya. Dia akan jalani itu tanpa ada perhitungan. Tapi pada akhirnya dia menuju kepada kematian. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Kalau tadi Amang membacakan kepada kita nas firman Tuhan. Atau cerita firman Tuhan yang luar biasa pada hari ini. Dalam kitab Amsal pasal yang keempat sampai dengan pasal 4 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Apa dikatakan di sana tadi? Anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar. Dikatakan begini dalam ayat yang ke-10. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanmu supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Nah, Amang mau tanya dulu kepada kita. Biasanya yang memberikan nasihat, biasanya yang memberikan perkataan atau menasihat atau perkataan atau wejangan itu kan ada beberapa yang kita lihat. Yang pertama yang biasanya memberikan nasihat itu adalah guru di sekolah. Atau misalnya kalau di gereja yang memberikan nasihat itu adalah guru-guru sekolah minggu. Atau misalnya kalau kita berada di rumah yang memberikan nasihat itu adalah orang tua. Atau bapak atau ibu atau abang atau kakak yang memberikan nasihat kepada kita, anak-anaknya atau kepada adik-adiknya. Orang tua kepada anak, abang atau kakak menyampaikan nasihat kepada adik-adiknya. Nasihat itu kan sebenarnya memberikan, katakanlah dulu kalau nasihat itu disampaikan supaya orang yang mendengarkan nasihat itu boleh mendengarkan tapi tidak hanya mendengarkan tetapi juga melakukannya atau melaksanakannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi nasihat itu pasti segala sesuatu yang baik. Nasihat itu pasti mengandung kebaikan. Nasihat itu pasti menuju yang namanya kebahagiaan atau sukacita dalam hidup ini. Orang tua yang baik, guru sekolah minggu yang baik, guru di sekolah yang baik tidak akan pernah mengajarkan atau menasihati anak-anaknya supaya tidak baik. Tapi justru mengajarkan kepada hal-hal yang penuh dengan kebaikan. Apa dikatakan tadi begini? Coba lihat sekali lagi yang membacakannya. Hai anakku. Wah luar biasa kalau dikatakan anakku. Dengarkanlah dan terimalah perkataanmu supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Kenapa dikatakan orang yang mendengarkan perkataan firman Tuhan, orang yang mendengarkan perkataan firman Tuhan, orang yang mau menerima perkataan firman Tuhan, itu digambarkan seperti orang yang tahun hidupnya banyak. Loh, apa sih maksudnya Pak Pendeta? Apa sih maksudnya Amang Pendeta kalau dikatakan tahun hidupnya banyak? Apakah panjang umurnya? Wah, bukan hanya panjang umur. Bukan hanya dikatakan panjang umurnya atau bertambah umurnya di dalam dunia ini. Tapi orang yang suka menerima, orang yang suka mendengarkan nasihat-nasihat itu adalah orang-orang yang akan bersukacita untuk waktu-waktu yang akan mendatang. Apa nasihatnya? Kalau tadi Amang bacakan dalam ayat yang ke-11 dikatakan begini. Orang yang suka mendengarkan nasihat itu dikatakan, aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Jadi orang-orang yang hidup, orang-orang yang suka menerima perkataan atau mendengarkan perkataan itu diibaratkan seperti orang yang berjalan di jalan yang lurus. Tahu jalan lurus kan? Kalau kita berjalan di jalan yang lurus, itu biasanya tidak akan ada yang namanya apa itu ke kanan atau ke kiri, tapi kita lurus terus. Itulah hidup kita. Orang yang hidup di dalam firman Tuhan,
Orang yang suka mendengarkan firman Tuhan dan bahkan melakukannya di dalam kehidupannya diibaratkan seperti orang yang berjalan di jalan yang lurus, yang tidak akan pernah menyimpang ke kanan atau tidak akan pernah menyimpang ke kiri, atau hidupnya tidak akan bengkok-bengkok, tidak akan berputar-putar, tapi hidupnya, hatinya, seluruh apapun yang dikerjakan pasti yang lurus, berarti yang benar di hadapan Tuhan. Itu yang mau kita lihat. Lalu apa dikatakan firman Tuhan pada hari ini? Sekali lagi, firman Tuhan atau cerita firman Tuhan luar biasa pada hari ini. Orang yang berjalan di dalam jalan yang lurus itu dikatakan dalam ayat yang ke-12, dia tidak akan terhambat. Dia tidak akan pernah tersandung. Dia tidak akan pernah terjatuh. Syaratnya apa? Berpeganglah pada didikan. Janganlah melepaskannya. Peliharalah dia karena dia adalah hidupmu. Berarti anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar, nasihat itu adalah kehidupan. Nasihat itu adalah sukacita. Nasihat itu adalah yang memberikan kita kegembiraan dan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Nah, tapi sebaliknya, coba nanti abang bacakan ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-19. Jangan ikuti orang-orang yang tidak hidup di dalam Tuhan. Ayat ini mengatakan jangan menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Tahu orang jahat ya? Siapa yang suka melakukan yang jahat? Apa itu yang jahat? Waduh, namanya kejahatan. Mencuri, berdusta atau berbohong, atau mengucapkan saksi dusta. Apa yang jahat? Salah satu bentuk yang jahat juga adalah ketika mau melawan orang tua. Tidak mau mendengarkan nasihat orang tua. Tidak mau mendengarkan bimbingan atau perkataan orang tua. Anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu HKBP Lontar, pasti dia akan mau mendengarkan nasihat orang tuanya. Dan ciri-ciri orang yang hidup dalam kejahatan itu apa tadi dikatakan? Ya, tidak akan pernah mau mendengarkan nasihat. Tidak akan pernah mau mendengarkan bimbingan. Tidak akan pernah mau mendengarkan apa itu perkataan orang yang lebih tua daripada dia. Oleh sebab itu dikatakan dalam ayat 14. Janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Apa dikatakan lagi ayat 15? Jauhilah jalan itu. Jangan pernah ikut mereka. Janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Jadi kalau dikatakan tadi jalan yang lurus, jangan lihat ke kanan, jangan lihat ke kiri, kan banyak godaan toh. Misalnya kalau tiba hari Minggu, sampai sekarang kan kita masih ibadah di rumah. Dan Amang yakin kalian sudah rindu untuk beribadah di gereja bersama-sama. Kadangkala kalau tiba hari Minggu, sebenarnya kita mau ibadah kebaktian sekolah minggu, sudah tiba kebaktiannya, lalu ada suara mengatakan, atau kakaknya, atau abangnya, atau adiknya, gak usah kebaktian sekolah minggu, jangan. Tapi kita harus mengatakan, saya tidak akan pernah mau menyimpang, saya tidak akan pernah mau mendengarkan ke kanan atau ke kiri. Apalagi suara-suara godaan, suara-suara yang mengatakan supaya tidak beribadah. Tapi saya harus tetap beribadah, hidup di dalam Tuhan. Itu yang dikatakan. Oleh karena itu, ayat yang ke-16, ayat yang ke-17, ayat yang ke-18, ayat yang ke-19. Itu semua harus kita tinggalkan. Itu semua harus kita jauhi. Itu semua tidak boleh kita dekati atau kita sentuh atau bersama-sama dengan mereka. Tapi jauhi itu semua. Tetapi justru di dalam ayat 20 dikatakan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Nah, Amang mau tutup cerita firman Tuhan hari ini. Siapa yang mau mendengarkan perkataan firman Tuhan? Siapa yang suka mendengarkan perkataan atau firman Tuhan dalam hidupnya? Orang yang suka mendengarkan perkataan yang baik. Orang yang suka mendengarkan nasihat. Orang yang suka mendengarkan bimbingan. Orang yang suka mendengarkan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Itulah orang-orang yang berbahagia. Orang-orang yang bersukacita. Orang-orang yang bergembira. Karena apa?
jalan hidupnya pasti akan diberkati oleh Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah sampai kepada kami pada saat ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami, bahwa kami rindu akan nasihat, kami rindu akan perkataan, kami rindu akan bimbingan, terutama firman Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatan dan sukacita dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang setia, yang tetap ikut berjalan di dalam jalan kebenaran yang daripada Tuhan. Bapa yang baik, begitu banyak godaan-godaan yang datangnya dari dunia ini, yang terkadang membawa kami menjauh dari hadapan-Mu. Tapi biarlah kami rindu, biarlah kami tetap berpegang teguh kepada apa yang Engkau firmankan, sebab kami adalah anak-anak-Mu. Kuatkan kami, mampukan kami, supaya kami tetap setia, berjalan, melangkah, dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Bapa, dan kiranya Engkau juga mengampunkan segala dosa dan pelanggaran kami, agar hidup kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Nah adik-adik, itu tadi ceritanya sudah dibawakan oleh Amang Pendeta. Masih ingat ayatnya dari mana? Good, dari Amsal 4 ayat 10 sampai 20. Tentang apa sih? Tentang orang yang benar. Orang benar itu berarti hidupnya berpadanan dengan firman Tuhan. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, Kak Arta dan Kak Yesi mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Yuk berdiri dulu. Sudah? Kalau sudah bangkit berdiri, kita mau sama-sama bernyanyi sambil kita tutup ibadah kita dari Kidung Jemaat nomor 450 ayat 1. Judulnya Hidup Kita Yang Benar. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa, dan penyertaan Roh Kudus kiranya memberkati kita semua. Amin. Selamat hari Minggu untuk anak-anakku sekalian. Tetap semangat, tetap bersukacita walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kegembiraan kita untuk setia memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.